Liga Indonesia Season 15. Jilid 2 ya. Iya. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, match yang pertama pun menjadi milik mereka. Game yang kedua akankah EVOS bisa membalikkan apa yang sudah dilakukan? Jadi langsung saja untuk sekarang, MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat. Masih. Alright, tapi memang secara untuk pressure early game ya di arah mid lane-nya kita tahu bagaimana. Waduh. Adanya Chusin yang sangat meresahkan dan bahkan di arah top untuk kedua belah gold laner. Pressure dari Toy ini sangat-sangat membuat HP dari Erlan tergerus, Om. Iya, kena swallow pathway. Loh. Dia udah nggak ada regen HP loh. Iya. Yep, tapi tadi kan udah terlihat ya, ada satu Inspire yang udah digunakan. Attack speed bertambah, lifesteal ada juga. Yep. Oh, tapi terlalu jauh sepertinya dari pandangan ya. Hampir aja tergagalkan dari segi recall-nya juga. Tapi ini dia untuk set talent emblem-nya. Pull yourself together, Weakness Finder dan Swift untuk 1-1 dari Toy Om. Iya, akan mengincar attack speed pastinya ya. Emblem marksman juga yang dibawakan. Jadi pull yourself memang lumayan sih untuk Inspire. Lebih cepat lagi untuk progress dari Inspire, lebih cepat juga untuk bisa memberikan damage yang maksimal untuk one-one-nya juga. Yep. Dan so far Erlan-nya bisa back ke lane kembali dengan level yang tidak jauh dibandingkan dengan si Toy. Dan lihat tengahnya Wah, ini. disinarin terus. Iya. Yang lewat ketahuan. Disenterin semua ya. Dan ntar ini gelap ya di dalam hutan ya. Iya, lumayan. Dibantu jalannya ya. Oke, lokasi dari Albert sudah mulai bergerak ke arah bawah juga. Nanti pressure untuk mengusir Dairon, tapi balik lagi Dairon ini high loss dengan durability yang cukup tinggi. Tapi di tengahnya ini benar-benar dipegangin dari rumputannya loh. Ya, benar-benar dijaga saja ya. Nah memang Regenisha sih yang bisa melompat ke sana cuma Ki dan Purify ini pakai dengan Ngilu ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi Turtle sudah muncul sekarang. Oke, Albert sudah melakukan sebuah setup, tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur, tapi Rinsya bebas banget. Rinsya berdiri di antara beberapa player dari Bos. Tidak ada gangguan seperti namun sekarang Dairon yang masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman, namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle yang tumbang Dairon, Om. Apakah ini worth untuk EVOS? So far masih worth juga sih buat EVOS-nya karena mereka ada pertukaran ya. Tidak hanya memberikan dengan turtle yang sia-sia juga. Mungkin yang harus kita highlight sebenarnya bagaimana perjuangan dari Erlan untuk di area top. Yang dimana dia cukup tertinggal levelnya dibandingkan dengan Toy. Dan bahkan bantuannya sudah mulai ke atas. Dan jangan lupakan Erlan kalau sampai tertangkap dengan Bloodhound tidak akan bisa kemana-mana. Iya ya, tanpa ya bahkan Purify juga kalau Bloodhound mah nggak bisa. Gak bakal selamat sama sekali. Iya, tinggal gimana caranya nunggu juga nih untuk RRQ terutama untuk Toy-nya bisa memberikan follow up damage atas siapapun yang nantinya kena Bloodhound. Iya. Dan bicara soal menunggu nih berarti dari Indonesia mereka harus hati-hati. Berhadapan dengan Franco yang bisa mematahkan setup. Itu yang sering kita lihat kan. Setup di dalam bush kadang-kadang bisa menjadi malapetaka untuk tim tersebut ketika berjumpa dengan Franco. Karena tarikan dari Iron Hook jelas akan mengacaukan segalanya. Apa yang tadinya misalnya 70-80% bisa dipegang oleh timnya kalau sampai kena dengan Iron Hook. Jadi 0%. Iya, bisa patah ya kan tim fight-nya jadi timpang. Tapi keadaannya kembali tenang untuk sekarang, tidak terlalu terburu-buru untuk engage satu sama lain juga. Masalahnya Erlan sekarang lagi benar-benar ditekan, di-freeze terus-terusan juga. Dan Idok sudah akan kembali menunjukkan bagaimana dirinya membantu Toy sehingga Erlan akan jauh lebih mundur. Ya, corrosion untuk Toy tadi baru selesai. Fire pun belum dipakai sama sekali. Masih sangat-sangat aman sekali dan rinse-nya. Wah, tuh. Wey! Ki, apa yang terjadi? Jedot dikit. Weh, Nah, korban benjol berikutnya, Om. Iya, flicker yang terbuang ya. Jadi Oke. 100 detik ke depan tidak akan ada flicker untuk Ki juga. Dan zoning sudah mulai dilakukan oleh RRQ melihat sebentar lagi juga Turtle akan spawn. Dan ini juga Rins benar-benar nge-zoning out terus-terusan siapapun yang maju. Mereka dipaksa untuk tarik mundur lagi. Yep. Sementara Turtle sudah mulai dicicil oleh RRQ Yoshi. Tuh, weh, hampir lagi. Tipis ya. Tapi Idok masih punya flicker. Idok bisa melakukan setup yang sangat mengejutkan. Yes, ini masih ditarik mundur dulu ya. Raffi juga nggak terlalu terburu-buru. Dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Rins mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan Regi, tapi lagi dan lagi
EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya. Untuk retributionnya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan dan ini dia genderang perang pun sudah mulai langsung terlihat. Sutsujin mencoba untuk bisa kabur tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Tank tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secure again dengan retribution yang mahal dari Albert dan membawa pulang 2 pemain dari RRQ. Dan jangan lupa nih ya, Electrifying Beats tadi sebenarnya tercancel dari Sutsujin. Yang membuat dia tidak bisa masuk dengan enak juga. Dan akhirnya damage-nya nggak ada sama sekali buat RRQ. Dan satu terparah sekarang, keuntungan lagi. Wah, ini goldnya tiba-tiba swing jauh bagi EVOS juga. Untuk top turretnya dipecahkan. Langsung itu dia pecah. Pegang oleh EVOS 2000 gold langsung ya dengan sebuah turtle. Dan damage dari itu juga dengan adanya crossbow of tank tadi nggak cukup ya, masih belum cukup. Belum. Ya masih dengan sebuah corrosion. Belum ke DHS sebentar lagi. Yang sedang dituju juga ya. Tapi dari itemnya ini. Wehey, tertarik kali ini Erlan menjadi korban. Tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Nggak ada backupan juga tadi dari pemain-pemain EVOS sehingga akhirnya RRQ bisa mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal terhadap sosok gold laner dari EVOS yang barusan juga dapetin turret di topnya. Yap, baru dapat keuntungan tapi setidaknya di bagian atas masih ada Regi untuk bisa mengamankan ke router turretnya. Yes, dan kedua belah jungler lebih dibiarkan untuk farming di bawah juga ya Om. Ya buat jalanin lainnya yang jauh ya. Karena XP-nya sudah mulai join buat team fight-nya. Tapi ya so far selama Toy masih belum ada item yang memadai juga masih belum cukup sama sekali. Itu dia Tidal Strike tadi seperti udah langsung dikeluarkan Ki. Sementara Regi pun menjadi lapis kedua untuk bisa melakukan inisiasi. Oke. Belum ada inisiasi dari Tsunami Slam yang on point ya untuk EVOS sejauh ini. Target memang dari Ki lumayan banyak sih. Sutsujin terutama yang possible banget buat diangkat. Iya, di cancel juga. Dari tadi kita belum melihat dari Sutsujin yang bisa set up Electrifying Beats dengan maksimal. Oke, efek slow dengan Void Crystal untuk Swallow mengusir tempat persembunyian Idok. Dan Turtle, ini akan menjadi sesuatu nih untuk EVOS kalau mereka bisa menang di Turtle yang ketiga. Oke, karena turtle-nya udah di-share ya. Yep. 1-1 untuk sekarang. Tuh, level Sutsujin tertinggal jauh. Oke, sementara sekarang di bagian bawah Sutsujin dan juga Albert berbeda 2 level, tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam. Mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok, tapi Idok flicker sudah terlihat, ada 1 Iron Hook, nggak connect ke arah siapapun, tapi mereka sudah mulai berkumpul. Di area dari Turtle, akan nggak Glorious Pathway menjadi genderang perang lagi di dalam pertempuran di area dari Turtle ini. Sutsujin yang masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil dihancurkan. Ini ada pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan. Dan Sutsujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS, mendapatkan keuntungan. Lagi ya, dengan adanya retribution yang on point, bahkan tabrakan dari Sutsujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Ya, bisa diteruskan mungkin ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah menang tadi, apalagi di Turtle yang ketiga juga leading yang cukup maksimal. Dan Erlan pun tadi secara positioning dia sudah cukup enak. Karena ya berulang kali kita bisa bilang dari Joy-nya kalau mau coba buat nabrak dari Bruno yang sudah punya full item atau 2 item. Ini akan sangat sulit. 2 item. Husklow Berserker Fury yang selesai buat Erlan. Dan jelasnya akan sangat tidak bisa dipotong ya. Karena gak ada glowing one sama sekali buat Sutsujin. Gak ada ya. Gak bakal ada bahkan. Gak ada. Yep. Ya, soalnya dia yang benar-benar nempel juga kan Betul. dari tadi. Oke. Tapi untuk EVOS mereka kembali memaintain ya. Gak banyak sebenarnya inisiasi nah kayak gini. Ini dia ada 1 lagi. Blood Honey sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bakal crossbow yang namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran. Ada flicker yang terlihat. Erlan yang dikejar oleh Rin. Tapi sekarang Sutsujin pun menjadi korban dari bagian belakang. Rin berhasil mendapatkan ke arah dari Erlan dan seperti apa nasibnya. Tapi Rin menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy. Memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Again, bagaimana kali ini untuk EVOS dengan adanya Albert juga. Membawa adanya retribution yang bagus banget juga. Dia tabrak dengan targeting yang mahal Om. Ya memang bisa sih buat Albertnya ya. Tapi harus tidak ada mistakes yang dibuat. Dari level pun Albert masih unggul jauh. Dibandingkan dengan Sutsujin. Jadi sejauh ini kita melihat tadi Sutsujin bisa masuk dengan Electrifying Beats di belakang. Itu sudah bagus banget tadi. Tapi untuk Lord yang pertama harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Retribution sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Yap, ini dia Lord yang pertama bisakah dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Pathway sudah dikeluarkan dan tertangkap basah Swallow tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan
saja. Karena keberadaan dari Suelo yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om. Tadi benar-benar langsung ditabrak juga sama RRQ. Iya, dan mereka untung ya tadi dengan 2 yang hilang juga. Memang Rins tumbang. Ya karena area kontrol sekarang untuk RRQ, tapi mereka punya damager yang juga cukup besar. Sekarang seharusnya jadi Toy yang menyelesaikan 3 itu. Melvic Gun selesai buat Toy juga. Jadi ada penetration tambahan. Jadi masih... Malfic Gun. Melvic Gun. Jadi masih menunggu untuk kembalinya Sutsujin sekarang. Dan dikarenakan sudah comeback juga pemain-pemain dari EVOS, reset dulu. Tapi EVOS jelasnya mereka akan tertinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin kill. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Tyron menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya. Tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap. Dan Dairen ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Dairennya. Memang kalau langsung tumbang jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS. Ya karena dari tadi juga Dairen menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward main bola langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir dan selesailah sudah. Suelo media kali ini diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sutsujin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari Retribution, tapi Suelo akan dikejar. Oke, Suelo akan dikejar, tapi setidaknya barusan poin Crystal, poin Blast memberikan gangguan yang cukup berarti pula. Wah, ini pertemuan dan Toy. Suelo. Satu terakhir, bisakah dia bertahan? Dan Toy berhasil mendapatkan poin kill. Wow, ternyata tarik ulur yang akhirnya lebih bermain cukup aman aja dari RRQ. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran ke arah Suelo juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa mid laner. Ini agak sulit sekarang untuk EVOS kalau mereka mau berusaha untuk menabrak. Tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan jauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi 2 di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om. Semua keuntungan yang sudah diambil. Ya, setup yang sedemikian lama ya di depan dari Lord dipegang oleh RRQ ternyata. Dan 3 lane mungkin bisa diupayakan. Aduh, ada Mas Ade. Ya, ini bencana. Ini dia. Ade Setiawan. Mas. Buset, itu makin banyaknya di belakang itu dilihat. Bener ya. Oke. Jadi masih cukup aman ya teman-teman juga tuh. MPLID Extremer tuh. Buset, kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Boleh, langsung ya mampir-mampir ya. Mampir soalnya di arah top lane. Wait, stage dulu kan. Oke, Rins, Skypierce. Lumayan ya, Skypierce selesai. Ada jaminan untuk menutup untuk hero-hero yang sudah low HP. Kalau memang mau keluar dari teamfight nanti. EVOS mereka harus hati-hati, mereka harus full commit untuk melakukan teamfight. Yap, untuk high ground defense sebenarnya juga masih cukup terjaga ya bagi EVOS ya. Mereka punya Yves, mereka punya Bruno-nya juga. Namun dengan adanya Lord yang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan nih oleh RRQ. Again, ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Ya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Shot yang di hold. Yap, tapi Dok akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Yap. Tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor. Mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghancurkan satu buah base turret daerah tengah. Ya, 14 menit ada satu besar yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan dari pertahanan dari EVOS. Oke, tapi EVOS masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari EVOS Om. Yap. Bagaimana winning condition untuk EVOS sekarang? Mereka harus bisa menunggu ya, atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu dengan tarikan Iron Hook dari Idok, karena Idok di sini punya fleeting time, akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan, karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbesar buat EVOS. Iya ya.
dengan kritikalnya juga karena item-itemnya udah hampir mumpuni semua. Ada Great Dragon Spear juga bahkan untuk Erlan Ya mau ke Windtalker Windtalker kayaknya Iya ya. Windtalker kayak itu. buat bisa kabur juga sekalian ya. Extra movement speed ya. Yang bisa diciptakan. Tapi ya karena damage-nya Magic juga besar buat RRQ. Ya ini membuat Erlan juga kalau mau coba untuk maju ya dia harus atau dari EVOS-nya ya, mereka harus membersihkan front to back. Mereka nggak bisa langsung ke belakang. Oke. Tapi ya dengan munculnya Lord yang sudah ter-enhance, Wait, itu dia Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan itu dia Dairan menjadi korban dekat tapi Dairan masih berhasil sama sejauh ini dengan kalian akhirnya selesai. Hei, Dairan pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih ngedelay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa teamfight atau tetap lanjutin. Ya Private Clash juga tadi sebenarnya berhasil di trigger ya. Tapi dari EVOS-nya mereka masih tertinggal juga. Mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan. Lihat bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap. Sementara di area yang lain ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Ritja dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja Dairan pun jadi tapi yang lalu untuk kalian untuk menghilang di belakang. Rins. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari RRQ. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion tapi serangan dari RRQ belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS kalau Lordnya masuk. Itu dia ada satu lagi blodan dan kesempatan JJJ. Dua. Kembali didapatkan oleh RRQ Hoshi. Dan sang raja dari segala raja akan semakin memantapkan posisinya di pemuncak klasemen. 9 kemenangan yang dikantongi. Dan lagi-lagi leg kedua membuat dari sang